Baik, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagawal. Di video kali ini kita akan membahas tema Q&A atau gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyain di kolom komen di post YouTube gue. Dan gue udah pilih 25 pertanyaan dari 100 pertanyaan secara acak, udah gue tandain. Dan sekarang kita langsung lihat aja pertanyaannya. Untuk yang pertama adalah gue akan menjawab pertanyaan dari Calvin Virguanova. Pertanyaannya tuh, pas lu ikut program diet, lu berapa kalori sehari bang? Oke, jadi gue sebetulnya waktu pertama banget kali mulai diet, gue tuh nggak terlalu memperhitungkan kalori karena posisinya waktu itu gue lagi di sekolah yang sistemnya berasrama atau bisa dibilang semi militer. Jadi porsi makan tuh udah kayak dijatah gitu, kayak satu meja itu isinya ada nasi, ada lauk, terus kita kayak bagi-bagi gitu. Cuman saat itu waktu masih awal-awal kelas 10, gue tuh tadinya kan nasi seporsi nih, terus lama-lama gue kurangin seperempat, terus lama-lama jadi setengah porsi, terus lama-lama jadi seperempat porsi. Terus si nasi gue tuh kayak gue kasih ke temen gue, dan misalnya ada temen gue yang gak suka lauk apa, lauknya gue makan, karena waktu itu banyak banget orang yang ngomong yang penting tuh hindarin nasi. Jadi gue saat itu cuma ngehindarin nasi doang. Kalau ngitung spesifik kalori yang berapa gue makan, gue nggak begitu menghitung. Mungkin faktor dari kegiatan di SMA itu sendiri, karena kita dari pagi itu ada kayak olahraga rutin, terus belum lagi kalau ikut ekskul kayak paskibra atau olahraga sore yang diwajibin, kayak ada jatah-jatahan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Slashy PES Gaming. Abang olahraga terinspirasi siapa? Sebetulnya gue awal olahraga tuh gue nggak terinspirasi karena terpaksa juga waktu SMA itu. Mau nggak mau gue harus ngikutin sistem di situ kan, karena emang udah tuntutan profesi saat itu gitu. Cuman setelah gue lulus SMA, gue ketemu kayak semacam komunitas namanya Barriers di Semarang. Khususnya itu komunitasnya Undip ya. Jadi gue di situ pertama gue cuma gabung-gabung biasa aja, gue nggak ikut komunitas mereka. Cuman gue baru kenal calisthenics di situ, kayak yang muscle up, terus front lever lah, dips, handstand dan macam-macam. Akhirnya di situ gue mulai belajar muscle up yang tadi gue sebut itu. Terus akhirnya gue mulai lihat-lihat di Instagram, gue lihat kayak banyak tuh kan kayak account-account isinya post-postan tentang calisthenics, variasi-variasi push up, pull up, sit up kayak gitu. Akhirnya gue terapin di kehidupan gue sehari-hari dan untungnya membuahkan hasil gitu, dan jadi rutinitas gue setiap hari. Pertanyaan selanjutnya dari Neza Nurjaman. Oh, ini ada 2 pertanyaan ya. Cara mengatasi stuck menurut pengalaman lu. Jadi kita waktu nurunin berat badan itu bisa nurunin berat badan drastis, cuman kita nggak yang turun terus gitu, kayak stabil turunnya tuh 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Kalau gua tuh dulu turun 5 kilo terus stuck sekitar beberapa minggu, terus baru turun lagi, terus stuck lagi, turun lagi, stuck lagi. Kan kita waktu kita gemuk, olahraga kita kan nggak terlalu banyak nih, sedikit, karena kita mampunya segitu gitu loh. Kalau kita ngulangin kayak gitu terus, berarti level kita di situ aja kan. Lemak yang tadinya kebuang dengan olahraga intensitas segitu udah habis gitu. Untuk nguranginnya lagi mungkin nambahin intensitas olahraga kita gitu, kayak mungkin olahraga ditingkatin lagi, terus dietnya ditingkatin lagi juga, kayak yang tadinya makannya cuma dikurangin lagi, terus lama-lama ganti menu, ganti cara pengolahan yang lebih sehat kayak gitu. Dan alasan kenapa gue ngehindar nasi, karena gue nggak ini aja, begitu SMA kelas 2 gue berhenti makan nasi, akhirnya jadi kebiasaan dan sampai sekarang gitu. Jadi gue kalau ngeliat nasi tuh udah bukan yang, udah ngeliat nasi tuh udah nggak tertarik lagi, kecuali ada kayak beberapa olahan makan yang terbuat dari tepung beras. Nah itu gue kadang masih makan, kayak kadang ada kue, terus ada kue tiaw gitu kan, ada yang terbuat dari tepung beras. Kalau lagi cheat day kadang gue makan. Pertanyaan selanjutnya dari Agus Yuda. Bang, dari gemuk ke ideal kan otomatis kulitnya bergelambir, cara menghilangkan kulit gelambir bekas gemuk bang? Oke, jadi kalau gue emang ada bekas lemak gelambir, apalagi dulu waktu awal-awal kurus. Itu lemak gelambir gue tuh nggak cuma di perut depan, tapi perut samping, terus di tangan juga ada. Selain operasi, itu bisa juga kayak kita banyak makan makanan yang mengandung kolagen kayak timun, terus sayur-sayuran hijau kayak gitu-gitu. Seiring berjalannya waktu, kulit gue nih agak better gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Irfan Taufik. Butuh konsisten apa bro buat ngebentuk otot berdasarkan pengalaman lu dari pola makan sampai workout buat bentuk ototnya? Jadi konsisten itu kan berjalan terus gitu ya. Kalau gue pribadi, gue jadikan itu sebagai kebutuhan gue gitu loh. Istilahnya kita bangun pagi, sikat gigi, mandi gitu. Itu kan kayak kebutuhan kita sehari-hari. Nah itu gue jadiin juga kayak kebutuhan sehari-hari. Jadi gue kalau nggak olahraga merasa kurang gitu. Sama kayak di pola makan juga. Kebanyakan makanan yang sehat tuh nggak enak kan. Sebetulnya kalau kita mau bahas enak nggak enak itu kan relatif kan, gimana orang. Itu gimana kita aja yang ngebuat kita nganggep makanan itu enak atau nggak. Kalau kita nganggep itu nggak enak, ya itu nggak akan enak. Cuman kalau kita anggap itu sebagai makanan yang enak, itu pasti bakal jadi makanan yang enak. Gue tahu emang makanan-makanan yang lain kayak nasi padang, pizza hut, atau Kentucky Fried Chicken itu emang enak. Cuman yang jadi di mindset gue adalah kalau gue makan itu, pembakaran yang gue lakuin juga harus tinggi. Dan kalau misalnya kita mager, gimana cara ngebakarnya gitu, nanti malah jadi penumpukan lemak, malah gemuk lagi guanya. Next, pertanyaan dari Ardi Indana.
Berapa lama nurunin dari obesitas menjadi kurus saat sekolah dulu? Apakah sepanjang waktu diet atau diselingi cheat? Makanannya bebas asal defisit kalori atau diet? Jadi durasi gue nurunin berat badan itu sebetulnya kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun. Cuman saat itu gue kurus banget, yang kurusnya tuh over gitu, sampai tulang bahu, tulang leher tuh kelihatan semua. Karena gue terlalu banyak kardio. Karena ya emang itu doang yang bisa gue lakuin saat di sekolah. Pagi sore tuh gue lari. Bahas soal makanan bebas asal defisit kalori, kayaknya gue dulu kayak gini. Gue dulu makan tuh dikit banget, banyakan buah sama sayur. Terus gue olahraganya gila-gilaan juga. Gue lari setiap hari tuh pagi 5 kilo, sore 5 kilo, atau kadang pagi 5 kilo, sore 10 kilo. Emang itu over, dimana itu gue jadi ada cedera lutut. Sampai sekarang nih, lutut gue tuh kayak tulangnya agak ada yang beda, dan menyebabkan paha kiri gue tuh lebih lemah daripada paha kanan. Pertanyaan selanjutnya dari channel Idola, menu makanan saat diet pertama kali. Wow, ini hampir sama sih kayak pertanyaan tadi. Waktu pertama kali diet, menu makanan gue tuh kayak orang biasa. Cuma bedanya gue, nasinya tuh gue kurangin pelan-pelan. Sampai gue gak makan nasi sama sekali. Cuman kalau soal lauknya sih dulu gue gak terlalu pilih-pilih. Ada ayam goreng, ada kadang gulai. Pokoknya standar lah. Ada daging, sayur, sop, sama buah. Bang, motivasi lu buat bagusin tubuh kayak sekarang apa ya? Selain buat kesehatan, Bang. Oke, jadi waktu gue gemuk dulu, ini sekedar cerita, gue cari baju itu susah. Kalau misalnya gue ke mall, ke toko baju, itu gue paling nggak seneng gitu, nggak nyaman gitu. Karena pasti kalau gue datang, bokap gue pasti nanya, "Mbak, ukuran yang paling gede berapa?" Karena emang segitu yang celana atau baju yang muat di gue. Gue inget banget ukuran celana gue tuh sampai ke angka 42. Nah, kalau untuk sekarang, motivasi bagusin tubuh gue adalah, percaya deh, kalau kalian yang gemuk nih, pasti waktu kalian udah kurus, kalian punya badan bagus, itu pasti kalian bangga banget buat nunjukin ke orang-orang, apalagi ke teman-teman kalian. Kayak gue pribadi, gue sekarang tuh demen banget pakai baju yang ketat, apalagi baju olahraga, atau baju yang istilahnya nunjukin otot-otot gue gitu, khususnya kayak tangan, dada. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Dede Susilo, tips buat baby yang stuck nggak mau turun lagi, padahal makan udah dijaga. Bagaimana caranya agar berat badan bisa turun lagi? Nah, itu yang kayak gue bilang tadi. Dia emang ada stucknya, berarti kita harus nambahin intensitas olahraga dan memperketat dietnya lagi. Next, dari lawan arah. Bro, perut bagian bawah lo masih tetap ada ya? Apa memang nggak bisa hilang? Bisa, kalau misalnya mau secara cepat, gue bisa melakukan operasi namanya tummy tuck. Next, dari Reka CH. Bang, tips biar konsisten dengan diet kita gimana, Bang? Itu udah gue jawab tadi ya. Pertanyaan dari Fajar Hermawan. Gue dari kelas 1 SMA udah sering jogging, renang, dan tapi kok kenapa masih tetap gendut ya, Bang? Mungkin Bang Ino Gaul punya tips buat ngurusin badan plus jadi otot. Nah, ini yang terkadang jadi masalah. Jadi misalnya dia ikut aktif, ikut ekskul atau kegiatan olahraga kayak futsal atau badminton, renang. Tapi percaya sama gue, pasti dia ngelakuin olahraga itu tuh 1 minggu cuman 2 atau 3 kali. Dan itu pasti jadi kompensasi mereka buat makan banyak. Kayak yang penting gue udah olahraga. Ya itu yang bikin kita nggak kurus-kurus. Nah, ini yang menyebabkan orang mungkin udah olahraga tapi nggak kurus-kurus justru atau tambah gemuk. Bang, kalau boleh tahu pola makan diet lu kayak gimana, Bang? Oke, jadi di video sebelum ini juga gue udah pernah ngepost ya pola makan gue sehari-hari. Jadi gue tuh nggak pernah makan pagi lagi karena gue pagi tuh olahraga. Kalau perut keisi tuh nggak enak rasanya. Dan gue makan siang doang. Kalau siang tuh sayur sama daging, sama ada pengganti karbonnya tuh bisa jagung atau kentang tuh kadang gue masak, kayak gue campur-campur aja gitu. Terus kalau malam gue sih kadang hampir sama kayak siang, cuman kadang kalau gue suka males masak kalau malam, jadi gue bikin kayak overnight oat. Next, dari Yani Tarundan. Apa suka duka yang abang rasakan saat dalam menjalankan proses diet dari awal sampai bisa memiliki tubuh seperti itu? Dulu waktu gue diet itu banyak banget yang ngeremehin gue. Cuman untungnya di waktu gue SMA itu lebih banyak yang nge-support daripada yang ngebully. Nah, waktu proses diet, di setiap tengah-tengah proses itu pasti gue ada rasa ingin menyerah. Kalau kita ngelakuin sesuatu itu berdasarkan niat dan kemauan kita sendiri, pasti ada hasilnya. Kayak istilahnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Emang benar gitu. Gue dulu waktu olahraga, gue di pertengahan olahraga itu gue selalu merasa kayak pengen udahan aja gitu, udah selesai aja. Cuman gue kadang mikir lagi, kalau gue berhenti, berarti gue buang-buang waktu nih kemarin nih kalau gue merasa ini nggak berguna. Cuman gue gimana caranya gue bikin kalau apa yang gue lakuin ini ada hasilnya gitu loh. Next, Hadi Purnomo. Bang, cara diet tanpa harus terlalu gimana? Nah, ini pertanyaan maksudnya terlalu ini. Sebetulnya kita nggak usah mempersulit dari arti kata diet itu. Jadi diet itu sebetulnya pola makan yang teratur. Jadi pola makan kita ini harus diatur, sebetulnya simpel aja.
tergantung dari target kita. Kayak kalau mau ngomong diet, itu ada banyak, ada diet keto, ada diet mediterania, ada diet mayo, macem-macem. Nah kalau gue sih, gue nggak terlalu mempersulit ya. Gue cuman memperkirakan kalori yang gue makan dengan aktivitas yang akan gue lakuin dalam satu hari. Kalau misalnya aktivitas gue banyak, ya gue kadang makannya lumayan banyak. Cuman kalau aktivitas gue dikit, contohnya kayak lagi rest day gitu, gue kadang makan dikit aja, sekedar perut gue keisi dan gue nggak merasakan lapar. Sebetulnya sesimpel itu sih. Next, pertanyaan dari Rian Ramdhani. Kesibukan sekarang apa bang? Kuliah atau apa gitu? Oke, jadi sebetulnya gue tuh sekarang... Next, bang, gue mau nanya, latihan apa aja yang bisa dilakukan di rumah untuk mengecil perut dan cara mengatur pola makannya gimana? Oke, di sini gue pengen ngejawab semua pertanyaan kalian yang menanyakan tentang cara ngecilin perut. Jadi sebetulnya kita nggak bisa ngecilin lemak di satu bagian tubuh. Misal gue pengen ngecilin lemak perut nih, jadi gue ada latihan yang ngilangin lemak perut doang, itu nggak ada. Selama kita olahraga melakukan pembakaran lemak, lemak itu terbakar merata di seluruh badan kita. Jadi itu sebetulnya gimana orang badannya tuh beda-beda. Ada yang lemaknya larinya ke perut, pantat, ada yang larinya ke lengan, ada yang larinya ke leher. Nah gimana kita melakukan olahraga fat burningnya juga. Dan jangan lupa perhatikan nutrisi dari makanan yang kita bakal makan gitu, harus seimbang, atau kita melakukan defisit kalori buat membakar lemak yang ada di badan kita yang menumpuk itu. Karena lemak itu sebetulnya kumpulan kalori atau energi yang nggak kita pakai, jadi dia terkumpul jadi lemak gitu. Next, Muhammad Rifki. Di video lo yang bahas pola makan, lo bilang nggak makan nasi 5 tahun. Beneran nggak makan nasi sama sekali? Terus di video itu juga nggak ada whey-nya. Terus lo selama proses fat loss minum whey gak? Soalnya kan kalau dihitung-hitung protein selama sehari itu kayaknya masih kurang untuk jaga massa otot. Makasih bro. Oke, jadi kalau misalnya bahas soal 5 tahun nggak makan nasi, gue udah emang beneran nggak makan nasi. Jangankan nasi, bahkan goreng-gorengan aja gue udah hampir nggak pernah makan. Oke, mengenai whey protein yang gue minum itu, jadi sebetulnya gue ada minum whey protein, contohnya kayak gini. Cuman gue nggak kayak setiap hari, karena gue takutnya olahraga gue nggak terlalu intens gitu, dan malah jadi tambah gemuk guanya. Next, dari Muhammad Hanifuddin Faudi. Bang, kenapa ya tinggi gue 172 dengan BB 72,5, dimana itu masih range BMI normal walaupun di ambang atas. Tapi kenapa ya Jadi sebetulnya kalau misalnya berat badan kita sesuai BMI atau ideal, itu belum tentu badan kita tuh posturnya ideal. Komposisi badan kita itu persentasi lemaknya lebih besar daripada otot, badan kita akan terlihat lebih gemuk daripada orang yang persentase ototnya lebih gede daripada lemak. Makanya gue tuh lebih percaya ngelihat badan tuh di cermin dibanding timbangan. Karena kalau timbangan tuh masih suka error kan, masih suka kadang kelebihan 1 kilo atau kurang 1 kilo. Terus kita jadi membohongi diri kita sendiri. Oh, gue udah turun berat badan nih, aduh gue naik nih, yang padahal timbangannya sendiri tuh error. Cuman yang nggak bisa dibohongin itu ya cermin. Next, coba sebutkan aktivitas olahraga dalam seminggu. Jadi gue olahraga tuh sebetulnya nggak spesifik kayak dalam 1 minggu gue ngelakuin apa aja. Jadi gue tuh selalu gini, gue nunjukin kalian contoh ya. Malam sebelum gue tidur, gue tuh bikin di papan tulis kecil kayak gini lah. Gue bikin kayak apa aja sih yang mau gue lakuin, udah gue tulis tuh semua, kayak muscle up, pull up, chin up, dips, one hand hold, hanging bicycle, negative muscle ups, kayak. Jadi gue udah tahu besok pagi tuh apa yang gue lakuin, berapa repsnya, terus berapa setnya. Jadi saat gue olahraga pun nggak makan waktu, karena kebanyakan orang yang ngelakuin olahraga, dia tuh datang ke tempat olahraga dulu, baru berpikir dia mau ngapain. Kalau gue nggak, gue udah rencanain kayak, oh hari ini full body, pola latihan untuk pemula yang mau ngurusin badan bang. Oke, jadi ini kalian bisa nonton video yang pernah gue post juga, gimana caranya memulai olahraga. Jadi kalau misalnya orang yang belum pernah mulai olahraga sama sekali, itu tuh pasti ototnya tuh kayak nggak aktif karena nggak pernah dipakai. Cuman begitu dia pakai sekali, itu pasti wajar banget ototnya kaget, atau dimana dia ngalamin DOMS tuh nanti otot-ototnya tuh nyeri. Pasti itu yang paling sering kena tuh di bicep, terus dada, paha, betis, itu yang paling umum. Karena ya emang harus begitu, kalau nggak begitu otot kita nggak akan berkembang. Next, berapa lama sampai lo dapat muscle up pertama lo bang? Apa bakal ada muscle up tutorial for next video? Jadi gue dapat muscle up pertama itu saat gue, yang tadi gue bilang, gue gabung di komunitas Barriers itu. Gue tadinya nggak begitu tertarik kayak begitu-begitu, cuman gue ngeliat mereka kayak, oh keren juga ya. Maksudnya itu jadi tantangan gue sendiri, jadi impian gue gitu loh. Dengan kita menjadikan itu sebuah goals, itu menjadi dorongan kita untuk mencapainya gitu. Kalau gue kan pertama tuh emang mustahil gitu, gue emang pakai tenaga apa ya orang ini bisa muscle up ya. Cuman gue belajar tekniknya di situ, trik-triknya.
Akhirnya bisa juga. Mungkin dari mulai latihan, yang intinya sih pertama kita harus bisa pull up dulu ya. Saat itu gue udah bisa pull up untungnya. Jadi gue dapat muscle up itu kurang lebih setahun 2 tahun lalu lah, dan untuk mendapatkan muscle up itu nggak lama, kayak sebulan mau 2 bulan gue udah bisa muscle up gitu. Kayak next, bang ongkos latihan di gym berapa? Kayak gue di Instagram memang gak ada ngepost kalau gue nge-gym, tapi sebetulnya olahraga yang gue lakuin itu nggak butuh tempat gym, karena olahraga gue tuh mostly body weight atau gue menggunakan beban badan gue sendiri kayak pull up, sit up, macem-macem deh. Cuman kan gue ngekos dulu, dan kalau misalnya gue mau olahraga ke stadion atau ke lapangan itu sore udah ditutup, udah gelap. Salah satu opsi adalah ke tempat gym. Yang gue sentuh tuh cuman dumbbell, dimana itu gue punya, terus gue tiang pull up, paling mentok-mentok ban truk yang gede itu, sledgehammer sama battle rope. Paling cuman 5 ini aja yang gue pakai, sama skipping karena gue ngelakuin di halaman kosan gue gitu. Next, Abimanyu Dwi Udayana. Kalau boleh tahu, Anti Gravity itu kakak yang punya komunitas calisthenics? Kalau iya boleh gabung nggak kak? Jadi Anti Gravity itu emang punya gue yang bikin. Sebetulnya gue niatnya tuh mau bikin komunitas, cuman kayaknya di daerah gue nih kurang gitu. Kalau mau dibilang komunitas calisthenics sih bisa dibilang komunitas calisthenics, cuman lebih ke fitness aja sih, kayak ke kesehatan badan aja, ngurusin badan. Cuman kalau mau ke calisthenics bisa juga, cuman gue sendiri calisthenicsnya masih belum terlalu advance gitu, kayak masih moderate lah. Kalau misalnya mau gabung boleh nggak kak? Ya boleh aja, cuman posisinya gue di mana gitu. Dan kalau misalnya kalian mau datang ke sini itu boleh, tapi dengan satu syarat, yaitu kalian ngabarin dulu kalian mau datang jam berapa dan hari apa, biar gue bisa mengatur jadwalnya juga. Takutnya nanti kalau orang asal-asal datangnya jam 12 malam gitu kan nggak lucu. Jadi Anti Gravity ini bisa dibilang kayak komunitas ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Romjah. Bang, tanggapan lu buat YouTuber yang mengaku membantu proses diet, entah dari cara olahraga atau pola makan atau apapun, tapi malah bikin mindset yang nggak begitu baik. Itu gimana bang? Oke, jadi sebetulnya nggak ada YouTuber yang ngajarin mindset yang nggak baik dari proses diet atau olahraga. Cuman diet itu macem-macem dan ada banyak banget metode diet. Makanya tadi gue bilang, diet itu nggak usah dipersulit. Gimana kita cocoknya aja, kita mau diet apa? Mau diet yang ngikutin cara gue boleh, atau kalian punya cara sendiri boleh, atau mau diet yang emang udah ada penelitiannya kayak diet keto yang tadi gue bilang, diet Mediterania, terus diet karbo atau diet mayo, kayak gitu-gitu. Gimana nyamannya kalian ngelakuinnya. Dan kalau dari pola olahraga, sebetulnya macem-macem caranya gitu. Gimana kalian nyaman ngikutinnya gitu loh. Dan gue bahkan masih mencari referensi olahraga atau program diet dari YouTuber-YouTuber lain gitu. Dan gue selalu mengulik kira-kira olahraga apa dan diet apa yang cocok di gue gitu. Sama kayak kalian yang nonton video ini, misalnya kalian merasa YouTuber ini bohong nih begini, sebetulnya itu bukan bohong, cuman mungkin kalian nggak cocok untuk ngelakuinnya. Mungkin kalian bisa cari referensi YouTuber lain, atau kalian baca artikel lain mengenai diet dan olahraga yang cocok buat kalian lakuin. Jadi kita nggak bisa bilang kalau YouTuber lain tuh ngajarin bikin mindset kita yang nggak baik tentang diet dan olahraga. Oke, mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan yang tadi gue udah balas. Dan kalau misalnya kalian nikmatin video ini, kalian boleh banget share ke teman-teman kalian like dan kalian subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya request video apa untuk kedepannya, kalian bisa komen di kolom komen video ini. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh tanya gue di Instagram. Instagram gue ada 2, yaitu yang tadi gue bilang Frantinometri10 dan Anti Gravity. Mungkin sekian videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa hidup sehat, karena kalau kita nggak mulai sekarang, ya kapan lagi? Mungkin sekian video ini. Terima kasih.